Hey, Utamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 300. Namun sebelumnya, Tabangon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana memperlihatkan deretan nilai pasar yang dimiliki oleh tiap-tiap para pemain Blue Lock selepas mereka sudah menyudahi persaingan yang ada di Liga Neogeis. Chapter lalu pun memperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana Nagi tak lolos dalam 23 pemain terbaik dari Blue Lock karena mendapatkan tawaran gaji yang sangat sedikit. Ini berawal dari dia melakukan keputusan yang sangat fatal dalam permainan Mansion City melawan FC Barca, di mana pada saat itu Nagi mencoba meredakan egonya dengan mengumpan kepada Rio kembali dan tak memilih pilihan untuk menembak ke arah gawang. Nah, kita pun diperlihatkan ego Jinpachi yang menerangkan alasan mengapa dia tidak memilih seorang Nagi untuk lolos ke tahap berikutnya. Ego Jinpachi ini menganggap bahwa bakat yang dimiliki oleh seorang Nagi ini layo. Putusan untuk bekerja sama adalah yang membunuh bakat dari seorang Nagi. Ego kemudian berbicara kepada Ryo. Saat itu bakatnya memang sudah layu dan Ryo ini terus menyiramnya dengan harapan bahwa bunga itu akan mekar kembali. Nah, ini pun menjelaskan bahwa Ryo juga adalah salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas layunya bakat dari seorang Nagi. Jadi dalam chapter ini akankah kita akan mendapatkan kejutan lagi? Silahkan subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Blue Lock chapter 300 kembali melanjutkan apa yang terjadi pada chapter lalu, di mana Nagi akhirnya merespon tentang keputusan dari ego Jinpachi tidak meloloskannya dan dia di sini berbicara dengan Ryo. Di sini pun kita mendapatkan sebuah flashback di mana pada saat Ryo dan juga Nagi sedang bersepeda di sebuah tempat. Nagi di sini berkata, "Hei Ryo, orang yang pernah berbagi mimpi denganku, ada sesuatu yang ingin kusampaikan dan apa yang sedang kau pikirkan sekarang? Aku tidak merasa menyesal seperti apa yang dikatakan oleh ego. Kurasa aku sudah puas dengan hasil ini. Aku menyalahkan Isagi dan aku hanya ingin terus bermain sepak bola bersamamu selamanya. Jadi sejujurnya itu saja sudah cukup untuk membuatku bahagia. Tapi mimpi seperti itu tidaklah cukup untuk bertahan di Blue Lock. Mimpiku terlalu kecil dan kekanak-kanakan. Kalau saja waktu itu aku tidak bergantung padamu saat aku kesal karena tidak bisa mengalahkan Isagi, akankah ada masa depan yang berbeda dari yang kumiliki sekarang? Jadi, maaf Ryo, lebih dari keinginanku untuk menjadi yang terbaik di dunia. Pada akhirnya, yang paling kutakutkan adalah kemungkinan tidak bisa bermain bersamamu lagi. Kau berhasil menjadi kuat, jadi maaf karena aku tak bisa menemukan mimpi yang baru. Maaf juga karena aku memilih mengupar bola. Maaf karena aku tak bisa menembaknya sendiri." Nagi mengatakan hal ini sembari kita melihat beberapa panel yang memperlihatkan dia berbicara pada Ryo, dan percakapan dari mereka berdua ini pun terlihat di panel monitor besar yang ditonton oleh beberapa pemain Blue Lock dan tentu saja Yoichi Isagi sendiri. Ekspresi Nagi saat berbicara seperti itu tak terlihat bersedih dan menangis, namun berbanding terbalik dengan lawan bicaranya yakni Ryo. Dia terlihat berlinang air mata dengan mendengar kata-kata yang diucapkan langsung kepada dirinya dari seorang Nagi. Di sini kemudian Ryo bereaksi atas kata-kata yang dilontarkan kepadanya tersebut. "Sudah cukup Nagi dan jangan minta maaf. Kau tak melakukan kesalahan apapun. Padahal kau tak pernah benar-benar mencintai sepak bola. Kau hanya ingin mengikuti mimpimu dan maaf karena sudah memaksamu. Maaf karena membuatmu berusaha terlalu keras. Kau tak perlu memaksakan diri lagi dan jangan minta maaf untuk kesekian kalinya." Nah, pada saat Ryo ini menepuk pundak dari Nagi, tiba-tiba saja Nagi langsung mengambil tangan Ryo dan dia berkata di sini, "Aku sudah bahagia dan kau tentu keras kepala, egois, dan agak pengecut. Tapi saat aku bersamamu, aku pun menemukan banyak sisi baru dari diriku sendiri. Aku jadi bersemangat dan aku juga menemukan sisi diriku yang lemah dan juga frustasi. Tentu ada banyak hal kejam yang sempat kukatakan padamu dan aku belajar kalau menang itu rasanya luar biasa banget. Dan juga saat mulai membayangkan kau akan menghilang sekarang, ini pun akan jadi terasa sepi. Ryo, untuk seorang sepertiku yang selalu merasa semua hal itu merepotkan, kaulah yang memberiku cahaya semua dan sejak pertama kali kita bertemu, kau adalah harta yang paling berharga di dalam hidupku. Mungkin akan lebih baik kalau kita tidak pernah saling bertemu. Kau mungkin bisa jadi lebih kuat lagi dan mungkin dunia yang kita impikan itu ada tepat di hadapan kita. Mimpi kita untuk jadi yang terbaik di dunia akan berakhir di sini.
Yup, dan saat mengucapkan hal ini kita pun bisa melihat beberapa panel yang memperlihatkan flashback dari mereka berdua bertemu, berteman, dan hingga akhirnya menjadi rekan yang sangat kuat di dalam pertandingan. Ekspresi dari Ryo di sini tak bisa berbohong karena dia tentu saja sangat menyesal bahwa dia juga tentu punya tanggung jawab dalam tidak lolosnya seorang Nagi karena sudah bekerja sama dengannya dan itu adalah keputusan yang benar-benar fatal. Lebih mengharukannya lagi kita pun bisa melihat di sini ada sebuah panel yang memperlihatkan Piala Dunia yang khas sekali. Terlihat sedikit demi sedikit musnah di hadapan dari seorang Nagi karena tentu saja mimpinya sekarang sudah terkubur untuk bermain di Piala Dunia. Panel selanjutnya pun kita diperlihatkan kata-kata terakhir dari Nagi ke Ryo. Sembari dia menaruh tangannya di kepala dari Ryo. Nagi berkata, "Selamat tinggal Ryo, kau sendirian dan jadilah yang terbaik di dunia." Yup, dan setelah menyelesaikan kata-katanya kepada Ryo di sini, kita pun bisa melihat ekspresi dari pemain Blue Lock yang mendengar apa yang Nagi ucapkan tersebut tampak terdiam dan tidak banyak juga dari para pemain terlihat bersedih dan terharu dengan perpisahan dari duet rekan ini. Dan pada saat Nagi ini akan menuju pintu keluar dari Akademi Blue Lock, tiba-tiba saja di sini Isagi memanggilnya. Isagi di sini berkata kepada Nagi, "Jangan berhenti bermain sepak bola." Mendengar hal tersebut, kita melihat ekspresi yang dimiliki oleh seorang Nagi tampak dingin dan tak membalas perkataan dari Yuichi Isagi. Langkah kaki darinya pun perlahan menuju ke pintu keluar loser gate dari Akademi Blue Lock. Para pemain lainnya pun juga terlihat bersedih dengan Nagi yang telah meninggalkan mereka semua sekarang. Panel kemudian memperlihatkan bagaimana arc Liga Neo Egois akhirnya selesai. Chapter ini pun ditutup dengan Nagi yang sudah keluar dari akademi dan meninggalkan rekan-rekannya. Di sini juga terlihat panel Yuichi Isagi dan juga Ryo meneteskan air matanya. Informasi di dalam panel ini pun menyebut bahwa fase selanjutnya kita akan segera menuju ke Piala Dunia U20. Nagi Seishiro keluar dari Blue Lock. Catatan narator terakhir yang kita dapatkan di chapter kali ini adalah masa depan penuh kejayaan dan kehancuran serta impian. Babak baru dari Blue Lock dimulai. Nah, minggu depan Blue Lock libur ya dan bersambung ke chapter berikutnya yang mendapatkan judul Parade. Oke, jadi dalam chapter ini menegaskan bahwa Nagi akhirnya memang benar-benar tidak lolos dan keluar dari Akademi Blue Lock. Apakah memang benar-benar kita tidak akan mendapatkan plot twist lagi dari seorang Nagi? Dan di samping itu, kita kali ini sudah menuju ke babak baru di mana kita pun mendapatkan cerita berikutnya yang akan menuju fase Piala Dunia U20. Tentu juga ada kejadian-kejadian menarik yang akan kita lihat dan tentu juga menarik untuk memperlihatkan bagaimana rivalitas dari para pemain Blue Lock yang akan bermain di Piala Dunia U20 ini. Kita juga akan melihat bagaimana banyaknya pemain baru di penjuru dunia yang juga ikut bergabung dalam Piala Dunia ini untuk meramaikan kompetisi tersebut. Yup, jadi tak sabaran menunggu chapter berikutnya. Kita akan bertemu lagi dalam Blue Lock chapter mendatang.